bisa diambil dari Diponegoro adalah 4 hal. Pertama, dia orang yang dengan tekun tidak gengsir, tidak Gengsian ya. tidak mau menolak, makan garam. Dia mau ambil jalan yang alot. Laku prihatin. Ya. Laku prihatin. Ya, sangat cepat naik pitam. Dia bisa mengejek. Dia kirim lipstick kepada dia punya panglima yang gagal di medan perang. Dia bisa atau pakaian wanita kepada panglima. Jadi waktu saya lahir di Myanmar, saya dididik oleh orang tua saya. Lahir seorang Inggris adalah menang juara 1 di dalam loteri hidup. Ya. So jadi itu benar ya. Kalau ada yang pihak keraton mengatakan, wah ini bukan pahlawan. Iya, sebenarnya ada. Kita bisa lihat dari dua perspektif. Macam-macam perspektif. Lebih banyak lagi. Yeah, you got Diponegoro's Babad. Nggak terasa tahun ini 2025 ya, orang tidak pernah tahu bahwa ini sebentar lagi kita akan, ingat nggak ya, kalau saya ngomong 1825, 1830, itu adalah perang Diponegoro. Dan tahun ini adalah selebrasi, kalau di-celebrate ya, 200 tahun perang Diponegoro. Dan tamu saya, the one and only. Saya cari beliau udah 4 tahun kali ya, saya mau gemin karya-karya beliau. Dan beliau adalah seorang yang sangat ahli tentang Diponegoro. Profesor Peter Carey sudah menjadi tamu saya. Thank you, Prof. Terima kasih atas undangan. Sudah merasa nggak saya cari-cari? Saya mau tanya, apa yang membuat Prof. Peter itu tahu-tahu seperti, wah involved banget ya, serius banget, mungkin jatuh cinta banget dengan seorang Pangeran Diponegoro? Ya, sebenarnya seperti Rolling Stones bilang bahwa life is what happens to you when you're busy making other plans. Ya? Life is what happens to what happened to you when you're busy making other plans. Ah, oke. Ya, jadi hidup adalah apa yang terjadi waktu kamu sedang mencipta sesuatu yang total lain. Ya. Terus. Jadi ada beberapa kejadian yang sebenarnya tidak bisa diduga dan tidak bisa direkayasa. Saya adalah anak kolonial sebab lahir dan dibesarkan di Myanmar, tapi semua pendidikan di Inggris, dan pada 69 bulan Juni saya mau lulus dari Oxford dengan S1. S1. Dan sebenarnya saya tidak terang seorang first class dan tidak terang seorang second class, sebab itu dibagikan, ada ranking 1, ranking 2. Ya. Jadi saya harus ada ujian lisan, dan ujian lisan saya siapkan dengan profesor saya yang sangat eksentrik sekali. Di Oxford? Di Oxford, ya. Dia ajak saya ke college yang tetangga kami. Saya di Trinity, dia ajak ke Balliol. Trinity College. Trinity College, dan kita sedang, itu satu, hari bulan Juni yang panas, jadi kita duduk di pelataran, minum bir, sedang ngobrol apa yang mungkin muncul besok, dan datang untuk join kami adalah seorang drinking companion dari saya punya Profesor Richard Cobb. Dan drinking companion itu adalah ketua badan penguji. Ya? Namanya Jack Gallagher, profesor dari Jack Gallagher. Dari Commonwealth History. Dan dia bilang, Bung, saya tidak bisa membongkar rahasia di luar majlis kami, ya. Tapi kalau esok hari Bung bisa meyakinkan kami dengan pertanyaan kami dan jawab yang meyakinkan. Ya. Ini tesis ya? Bukan, ini S1. S1. Jadi skripsi. We call it skripsi ya. Skripsi. Kita membuat kira-kira 12 ujian yang sudah ditulis, dan kalau seumpamanya tidak jelas ranking 1 atau ranking 2, ada ujian lisan. Jadi dia bilang kepada saya, Jack Gallagher, Bung, seumpamanya esok hari goal kamu bisa ranking 1, dan dengan ranking 1 langsung bisa meraih satu beasiswa dari pemerintah Inggris
untuk melanjutkan kepada S3 ya, disertasi dengan membuat penelitian. Sumpamanya akan membuat penelitian, sebenarnya lapangan apa atau judul apa yang Bung akan pilih, dan saya bilang ini sangat gampang bagi saya. Saya sudah sering mondar-mandir ke Prancis, saya ke gap year di Grenoble. Mungkin saya akan ambil salah satu daerah dari Prancis untuk menguji coba bagaimana dampak dari revolusi Prancis. Ya? Sebab itu sesuatu yang sangat mendasar sekali. Ya. Jadi revolusi Prancis melalui satu lensa daerah. Dan dia bilang, jangan Bung, ini terlalu padat. Banyak orang berduyung-duyung membuat. Oh, terlalu banyak yang membahas itu? Ya, yang menduyung masuk di dalam penelitian itu, ya. Daerah di Hexagon, ya di Prancis. Tapi kalau Bung tertarik dengan dampak dari revolusi Prancis, apalagi Bung orang lahir di Asia Tenggara, mengapa tidak ambil Pulau Jawa sebagai laboratorium? Sebab Pulau Jawa punya salah satu petugas langsung dari Napoleon, namanya Daendels. Dia menjadi gubernur jenderal. Dan dia masukkan sendi-sendi dari satu negara baru, negara kolonial baru, di atas asas dari revolusi Prancis. Jadi kamu bisa ambil bingkai dari Pulau Jawa dan bagaimana dampak dari revolusi di atas salah satu kepulauan yang mungkin jauh dari Eropa, tapi juga terlibat di dalam hiruk-pikuk dari perang Napoleon dan revolusi dan lain-lain. Jadi ini ada semacam biji yang mulai ditanam di benang otak saya. Dan sebenarnya pada saat itu saya sudah punya kesempatan untuk pergi ke Amerika, ke Cornell. Ithaca. Sebab saya punya English Speaking Union Scholarship untuk 3 tahun untuk mendukung saya punya graduate studies. Jadi saya tiba di Cornell, dan di Cornell saya punya George Cain, Ben Anderson, Oliver Walters, dan David Wyatt sebagai badan majelis penguji atau orang yang akan membimbing. Dan mereka bilang kepada saya, ya sebenarnya ini bukan bidang kami di sini. Bidang kami di sini adalah Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program. Kita mau bawa, jangan menulis sejarah dari geladak kapal atau dari veranda dari satu kantor VOC, tapi dari akar rumput. Jadi Anda dulu belajar bahasa yang pokok, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Belanda. Bahasa Belanda untuk membuka pintu dari arsip, dan sumpamanya betul-betul nyemplung di dalam dunia dari dunia akar rumput, dari Jawa dan Babat dan lain-lain. Lantas kembali kepada kami dan bilang, masih tetap, saya sudah kukuh tetap Daendels, kita akan menerima, tapi itu akan Daendels ditulis bukan dari atas ke bawah. Ya? Jadi saya sedang menyiapkan, dan setiap hari saya ambil satu halaman dari De Graaf, Geschiedenis van Indonesia. Ya? Satu sejarah umum dari Indonesia. Ya? Yang dia tulis sudah 49. Dan ya seperti saya masih ingat sedikit Chaucer, saya masih ingat sedikit Jerman. Jadi saya seperti psychologically, I psych myself to think saya bisa baca bahasa Belanda. Ya? Dan dengan kamus, lambat laun saya bisa graduate dari satu halaman kepada satu bab per hari. Dan di salah satu bab, saya menemukan gambar di bab itu, gambar seperti ini dari Diponegoro sedang masuk di dalam ada sketsa de Stuurs, sketsa de Stuurs yang dapat dari mana itu, Prof? Gambarnya dapat dari mana? Saya mendapat dari Cicit dari Diponegoro. Cicit Diponegoro. Cicit Diponegoro ketemu di Kota Baru di Jogja. Kota Baru Jogja. Ya, dia adalah istri dari seorang dokter militer, Ibu Dr. Sahir. Dan Ibu Dr. Sahir itu adalah seperti ibu
Ki Hajar Dewantoro adalah cicit Diponegoro melalui dia punya anak sulung yang diasingkan ke Sumeneb dan Ambon. Jadi dia memberi ini dan sebenarnya semua yang ada sangkut paut dengan Diponegoro dikeluarkan dari keraton sebab dianggap sial, aib, dan membawa kerugian bagi keraton. Itu perang Jawa itu perang yang sangat mahal ya. Sangat mahal baik bagi keraton maupun bagi Belanda ya, Prof. Iya, dan sangat mahal dan juga ya salah satu tapal batas kepada zaman modern ya. Jadi saya lihat gambar dari Diponegoro sedang masuk di perkemahan di Matese di pulau di tengah-tengah Kali Progo sebelum berjumpa dengan De Kock untuk negosiasi yang berujung fatal yang dia ditangkap akhirnya 28 Maret 1830 waktu selesai puasa. Jadi dengan ada semacam kontak batin antara saya dan Diponegoro pada waktu itu. Dia ada orang sendiri di atas kuda sumba, lesu, tidak bisa melihat dengan jelas muka sebab dia melindung muka dengan ujung dari serban. Tapi dia sedang masuk di dalam perkemahan diiringi oleh prajurit bertombak ya. Dan ada suasana sore, suasana dari sosok yang agak misterius dan lesu. Dan saya pikir kok daripada Daendels yang ya sosok yang khas dan Eropa banget, mungkin saya akan ambil Diponegoro sebagai figur transisi antara zaman tatanan lama kepada zaman modern. Dan dari itu mulai terkuak beberapa kejadian yang sebenarnya you couldn't script it, tidak bisa ditulis. Dan seumpamanya saya menulis satu novel, ada banyak yang akan tidak percaya saya sebab ya life is stranger than fiction. Jadi sesudah itu saya punya sebenarnya 3 Eureka moments. Eureka moment pertama adalah di pelataran di Balliol waktu datang Jack Gallagher dan bilang, bom terlalu padat di Prancis, mengapa di Pulau Jawa? It was in Oxford. He was in Oxford. He was the moment is in Oxford. He was in Oxford. He was in Oxford. He was a history professor of Commonwealth history. Wow. Dan orang yang agak thinks out of the box. I was there a year ago during my trip, and after that we went to Isaac Newton House. It's very close, right? Yeah. Because Isaac Newton went to Oxford as well. Okay, continue. Right. And he spent most of his life writing studies of the patristic fathers. The second one? The second one was in Olin Library when I saw this picture of Diponegoro. Where is it? Itu di perpustakaan dari Universitas Olin Library. Olin Library di Cornell. Di Cornell, oke. Dan tugas saya sebenarnya belajar bahasa Belanda, tapi sambil belajar ada beberapa lukisan di dalam buku dari De Graaf. Salah satu adalah Diponegoro masuk perkemahan di Matese. Matese. Henry Matese. Matese, salah satu pulau Maestro, persis di bawah keresidenan lama. Jadi di sejarah itu adalah hipotesis yang dijadikan kebenaran sampai muncul hipotesis baru membuktikan itu salah. Gitu ya, Prof? Bisa, bisa. Dan mungkin bisa ada satu bukti total baru baru. Yang bisa mengubah kita punya pikiran. Yang sebelumnya. Prof, ini sekali lagi, lead saya tadi perayaan 200 tahun. Dari Perang Diponegoro 1825. Any comment, any impression? Ada kesan apa atau ada pemikiran apa dari? Saya kira tugas saya adalah untuk seperti kita angkat Titanic dari dasar laut. Kita angkat dengan jeripaya ke tapal batas dari laut. Supaya kita bisa lihat dengan semua pernik-pernik bagaimana satu wonder of the world seperti itu. Dan tugas saya adalah untuk membuat demikian untuk bukan hanya untuk Diponegoro tapi dunia Diponegoro, dunia dari tatanan lama Jawa.
bagaimana sosok seorang Diponegoro, bagaimana di dalam tiga dimensi. He's not just a patung di atas kuda. Yang salah pula ya. Ya, dia orang living, breathing human being. Ya. Bagaimana tuladan dari seorang Diponegoro kepada kita, orang Indonesia yang hidup di abad 21 ini dengan semua tantangan dari hidup. Dan menurut saya, yang menarik adalah bahwa sebenarnya dia punya satu warisan yang cukup menarik sekali. Which one? Warisan adalah bahwa Diponegoro seorang yang privileged, ya. He's very privileged, ya. Dia lahir anak sulung, memang bukan dari permaisuri, tapi Gawo Ampean. Jadi dia tidak bisa menjadi sultan. Tapi dia he was a prince, he was a pangeran. He was born to a great privilege. Tapi dia dibesarkan waktu dia masih bayi merah, dia diserahkan dalam pelukan dia punya Eyang Buyut, Mangkubumi yang mendirikan Jogja. Dan Mangkubumi seperti saya punya anak muda yang datang ke Tejokusuman, punya kelebihan panca indera ke-6, ke-7, ke-8. Dan dia bisa langsung lihat. Dan dia bilang, menoleh kepada dia punya permaisuri, Ratu Kedipaten, Ratu Ageng, Bok Ratu, jagalah baik-baik anak ini. Sebab nanti kelak wonten lakon ingkang luwih gede. This child will have an extraordinary life path. Dia akan membawa lebih banyak rusak daripada saya kepada Belanda waktu zaman Perang Gianti. Nanging wekasan walahu alam. Hanya Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Jadi sudah diramal ya? Sudah diramal. Dan sudah diramal oleh Sultan Agung sebab waktu dia ditaklukkan di muka Batavia pada 1629, dia punya tukar pikiran dengan omnya, Pangeran Purboyo, dan Sultan Agung dengan bicara dengan Purboyo membuat satu ramalan. Ramalan adalah bahwa Belanda akan menguasai Pulau Jawa sepengker kulo sesudah saya tidak ada lagi. 300 tahun. 300 tahun adalah 1946. Sebab dia meninggal dunia 1646. Jadi 300 tahun lagi mereka akan menguasai Pulau Jawa. Dan salah satu keturunan saya akan memberontak terhadap mereka. Tapi wekasam walau halam. Dan itu Pangeran Diponegoro? Ini Pangeran Diponegoro sudah diramal 2 kali oleh Mangkubumi dan Sultan Agung. Jadi dia lahir di dalam satu arus sejarah. Dia bukan, he's just not your normal person. And he's given to his great grandmother, and his great grandmother is seorang perempuan perkasa, seorang yang hebat. Dia anak kiai dari Sragen, dari Majanjati. Dan lahir di Sragen dari anak dari Ki Ageng Derpoyudo dengan satu istri yang asal-usul dari Bima di Sumbawa. Dan dia menjadi permaisuri dari Mangkubumi dan waktu 18 tahun menjadi komandan dari prajurit istri yang paswal perempuan untuk Mangkubumi waktu Perang Gianti dan menjadi ibu negara. Kalau Diponegoro punya Eyang Buyut Mangkubumi, bapak negara, Kadipaten Ratu Ageng menjadi ibu negara. Dan dia menjadi ujung tombak dari Tarikat Syatiria, salah satu tarikat mistikus Islam di dalam lingkup dari Keraton Yogyakarta. Jadi dia menjadi emban dari seorang Diponegoro muda. Dan seperti orang Jesuit bilang, give us a child until he's 7 and we will show you the man. Berilah anak sampai dia umur 7 tahun dan kita akan menunjukkan manusia yang utuh. Jadi dia ambil Diponegoro di gambling secara spiritual, gambling secara fisik, gambling secara belusukan, setiap hari bau-membau dengan wong cilik, pergi jelajah jauh, pakai kaki telanjang sampai ke Laut Kidul,
ada persentuhan dengan leluhur. Jadi dia seperti dipersiapkan untuk satu tugas. Ya? Persiapkan untuk satu tugas yang alot, yang seperti samurai yang terakhir, mungkin bakal tidak untung bagi dia. Ya? Tapi dia harus melaksanakan dharma. Ya? So, you know, life is what happens to you when you're busy making other plans. It's artinya bahwa this is your dharma, and you have to carry this dharma out. Dan menurut saya yang bisa diambil dari Diponegoro adalah 4 hal. Pertama, dia orang yang dengan tekun tidak tidak mau menolak makan garam. Dia mau ambil jalan yang alot. Laku prihatin. Laku prihatin. Sangat prihatin. Padahal dia bangsawan. Dia bangsawan, tapi juga orang yang punya kekuatan. Sangat humble sekali. Dia jalan, pakaian compang-camping kemana-mana. Dia punya nama samaran, Abdul Rahim, yang pada akhirnya atas petunjuk dari Sunan Kalijogo diganti Abdul Hamid. Jadi dia punya nama samaran. Dan seperti Harun al-Rashid, bisa pergi kemana-mana dengan nama samaran. Tapi banyak orang yang tahu menau seperti juru kunci di Imogiri sudah tahu sosok Diponegoro begini. Saya potong, yang Ontowiryo itu apa ya? Ontowiryo adalah lahir Bendoro Raden Mas Mustahar sebelum sahur waktu puasa. Waktu dia menjelang sudah tumbuh dewasa, 21 tahun dia menjadi Raden Ontowiryo. Waktu sudah 30 tahun menjadi Pangeran Diponegoro. Dan waktu sudah 40 tahun menjadi Sultan Abdul Hamid. Waktu 44 tahun menjadi Fakir Abdul Hamid. Waktu dia pergi di dalam pengasingan. Ke Manado. Ke Manado pada awalnya dan belakangan di Makassar. Jadi kita ambil pertama. Salah satu hidup yang ditakdirkan. Laku prihatin. Nomor 2? Yang nomor 2 adalah bahwa dia cukup majemuk sekali. Itu bukan itu saja. Bukan seperti General Vo Gian Giap, hanya panglima. Bukan hanya administrator. Bukan hanya sastrawan. Bukan hanya seorang multitalenta. Mistikus, multitalenta. Dia seperti Rumi pernah bilang, dalam hidup manusia kita punya 2 mata air. Kita punya 1 mata air di pelataran rumah kami. Mata air itu adalah kita belajar. Saya pergi ke Oxford, saya pergi ke Cornell, saya ada di sini, saya mengajar di UI, saya baca setiap hari, saya tulis setiap hari. It's all Hodian knowledge. Saya membuka satu sumur. Saya gali satu sumur dan dengan pipa air datang ke pedalaman saya. Tapi bisa ada musim kemarau, I can get Parkinson's disease, I can get Alzheimer's. Itu bisa, it could be wiped. Tapi kita juga sebagai manusia bisa membuka mata air di dalam diri sendiri. Dan dalam diri sendiri, ini terus-menerus mengalir. So it's unquenchable. Dan mengalir dalam arti bahwa kita tidak punya kesempatan untuk murung, sebab setiap waktu kita punya kesempatan untuk membuat baik, untuk memperbaiki nasib atau untuk ambil tugas yang total beda. Anak muda menjelang 7 tahun di Keputren, banyak teman, banyak main-main, banyak yang di dalam lingkup dari keraton, serba ada, dan 7 tahun diambil ke areal pedesaan dan areal yang serba tidak ada, dan ditumbuh besar di tengah-tengah Tegal dan sawah. Tapi dia juga bisa menjadi santri Lolono, bisa belajar dengan Kiai
Mustaqim, Kiat Abdul Zani, Sirat al-Mustaqim, ya, di Melangi, pesantren Melangi, bisa pergi belajar jauh ke Laut Kidul, bisa ada persentuhan dengan leluhur, bisa ada bisikan dari Sunan Kalijogo, bisa ada petunjuk bagaimana hidup saya akan disejajah dengan leluhur nanging tan dowo tidak lama, ya. Jadi dia orang yang punya hidup takdir, tapi juga dia membuka mata air di dalam menyerah, diri. ya. Dia ikhlas, ya. humble, ya, gelem buang, ya. Apa ciri khas dari orang Mataram, ya? Kencang agamanya, gelem buang. Dan gelembung itu sharing, ya, mau sharing, mau mengkorbankan, berkorban, oke. Dan mau prihatin. Ini warisanipun Mangkubumi Seprene, ya. Ya, ini adalah tulisan dari anak sulung di Ponorogo. Dia ada renungan. What are the three ciri khas dari orang Mataram? Mereka orang yang punya iman yang kuat, mereka very generous, and extremely batin yang kuat sekali. Ya. Terus nomor 3? Apa? Yang ketiga? Yang pertama adalah iman yang kuat, kencang agamanya, gelem buang, dan ketiga adalah tahan uji. Ya, bisa tahan uji. Ya. Kalau itu batin atau itu lahir, ya. Dan seperti di Ponorogo, saya lihat, ya, he can become an administrator tanpa korupsi sama sekali. Dengan administrator yang ulung, dia bisa menjadi pangeran yang paling kaya di Jogja sebelum perang. Tapi semua kekayaan dikorbankan untuk perang. Ya, dia bisa meninggal di dalam 2 kamar yang panas dan menyedihkan di Fort Rotterdam. Tapi dari awal sampai akhir tetap konsisten. Dia tidak mau ada kompromi dengan Belanda. Dia tetap menjaga integritas. He's not a nice person. Ya, dia bisa sangat cepat naik pitam. Dia bisa mengejek. Dia kirim lipstick kepada dia punya panglima yang gagal di medan perang. Dia bisa, ya, atau pakaian wanita kepada panglima, dan ya, a difficult person to live with, ya. But sangat hidup, ya. And he's an autodidact, bukan lulusan dari Harvard atau Yale atau Cornell atau Oxford. He's an autodidact, and he has the wisdom of a simple man. Dia bisa langsung menebak ilmu firasat. Dia bisa baca apakah ini bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Tapi ketipu sama De Kock juga terakhir, ya. Iya, kalau dengan De Kock, dia sudah tahu bahwa mungkin, ya, di dalam Islam menaklukkan diri kepada kekuatan yang lebih hebat bukan sesuatu yang aib, ya. Mungkin dia tahu. Dia tahu akan dijebak. Menurut dia punya asisten, dia punya panglima muda, Gondokusumo, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia agak percaya bahwa tidak akan terjadi pada halal bilalal sesudah puasa, ya. Apalagi sebab dengan De Kock, mereka dua-duanya keseripaan. Diponegoro kehilangan istri, De Kock kehilangan istri. Dan mereka punya salah satu contact, a human contact, which was quite deep. Ya. Jadi pertama, hidup yang ditakdirkan. Kedua, sesuatu yang dengan membuka mata air di dalam diri sendiri bisa menjadi banyak macam-macam di dalam hidup. Ya. Tapi juga ada warisan. Waktu di Ponorogo, duduk di atas sofa di Magelang, di Kerezidenan Lama dengan De Kock. Sudah sadar bahwa dia akan ditahan oleh De Kock. Ya. Dan dia berdebat. Ya, 1/3 dari babat adalah mengenai meeting dengan De Kock di Magelang yang
sangat menentukan bagi Diponegoro. Dan dia bilang, bagaimana saya punya Kanjeng Kiai Bondoyudo, keris pusaka saya di sabuk muka saya bisa menghunus keris, saya bisa membunuh jenderal di sofa. Tapi bagaimana pandangan dari sejarah, kalau seorang pangeran mengamuk seperti begal di jalan, itu tidak akan ada kesan yang baik bagi sejarah. Ya? Jadi dia punya salah satu bingkai di dalam mind, dalam gagasan dan wawasan seorang Diponegoro, bagaimana untuk maju ke depan. Ya? Dia juga bilang kepada dia punya cucu dan cicit, tidak ada satupun dari keturunan saya yang punya kekuatan yang cukup hebat untuk bisa memegang pusaka ageng saya. Pusaka ageng saya adalah Kanjeng Kiai Bondoyudo yang dibuat dari peleburan dari 3 pusaka. Itu harus ditanamkan di dalam kuburan saya di Kampung Melayu. Ya? Dan pada ujung perang, dia juga melayangkan surat kepada Belanda dengan butir-butir dari satu persepakatan untuk perdamaian. Persepakatan perdamaian adalah 3 pilihan untuk Belanda. 1, hengkang kaki dari Pulau Jawa dan pulang ke negara yang dingin di Eropa. Tapi kita tetap sohib, ya, kita tetap akan bersahabat, kita tidak akan trade bersama, kita akan hubungan bersama, kita tahu menahu, ada banyak yang ahli bahasa Bugis, atau bahasa Makassar, atau bahasa Jawa, atau bahasa Sunda. Jadi itu bukan lulu gue, ya, akan ada satu hubungan. Ya. Seperti Gandhi bilang, the British must go, but let's see them off as friends. Ya. Belanda harus hengkang kaki, but let's see them off as friends. Ya. Kedua, sumpamanya merasa nyaman di Pulau Jawa, mau menetap di Pulau Jawa, silakan. Kita akan menyediakan 2 kota di Pasisir, Semarang dan Batavia, di mana ada kota lama dan ada kota tua, di mana Anda bisa bermukim sebagai orang Kristen Eropa dengan gereja Blendok, dengan sekolah Kristen, dengan pakaian-pakaian apapun. Tapi ada syarat. Syarat ada 2. Sumpamanya sewa kafling, kamu harus bayar harga yang layak. Bukan ambil kedudukan kamu sebagai tuan-tuan kolonial untuk ambil secara yang sangat murah sekali. Dan kalau kamu beli dari pedalaman Pulau Jawa atau dari Maluku atau dari lain tempat, hasil produk dari Nusantara, kamu harus bayar harga internasional. Tidak boleh menjadi tuan-tuan kolonial, beli 1/10, menjual 10 kali lipat dan menjadi kaya raya. Ya? Jadi menurut saya dengan 3, pertama mengenai The Cock, ya? Kedua mengenai butir-butir dari negosiasi, dan ketiga dengan Chris, ini seorang yang lihat jauh. Yeah? He's someone who's got a sense of what's going to happen afterwards, what's going to happen with history. Dia sudah membujuk Belanda untuk mendirikan satu villa untuk janda di Kampung Melayu. He's thinking ahead. Yeah? And he's thinking ahead of his warisan. And dia punya warisan yang sangat luar biasa sekali untuk pergerakan dan untuk kita sekarang. Untuk pergerakan sebab he ticks all the boxes. PKI di Madiun punya portret dari Kiai Mojo dan Diponegoro di atas markas dari PKI di Madiun sebab dia bau-membau dengan wong cilik setiap hari. Ya, dia sebenarnya pemberontakan Diponegoro bukan hasrat untuk menjadi sultan atau hasrat untuk meraih satu pendudukan politik. Ketidakadilan ya. Dia membela orang cilik, wong cilik. Iya, dan satu situasi yang sangat tidak bisa acceptable. Sebenarnya, sebenarnya, ya, perang Jawa, you can sum it up in 3 words. I want respect. Saya mau dihargai. If you respect me, respect my language, respect my clothes, you respect my kuliner, you respect my agama, you respect everything to do with the alur hidup yang khas
tatanan lama Jawa, tidak ada problem. Ya, you can be here, you can be traders, and you can be bermukim di sini, whatever. But it all comes down to an issue of respect. Okay. And this is the crossroads the world is at the present time. That's number one. Yeah. That's number one. That's Itu number pertama, one. yeah. Number one. This is Diponegoro leaves behind a legacy. Dia punya warisan. Dan warisan adalah untuk mempertahankan salah satu kebijakan, salah satu budaya, salah satu kepribadian yang khas Jawa, khas Nusantara. Ya? So, PR kami sekarang adalah, as anak dari Nusantara, how can we give something special to the world? Yeah? The whole world is a majemuk sekali. Yeah? The genius of the English is different from the genius of the Chinese. The genius of the orang Nusantara, beda. So what Diponegoro is telling us is we have to know who we are. Ya, kita harus tahu siapa diri kita. Jati diri, ya, Walaupun kita konon dijajah 300 tahun, tidak benar, sebab VOC hanya primus inter pares. Tapi kita punya salah satu pengalaman pahit sekali dengan sistem penjajahan. Yang paling pahit bukan hanya fisik, tapi mental. Ya, it's a mental the mental colonization of our brains. Kita wong cilik, kita orang yang orang pribumi, orang inlander, orang yang tidak bisa meraih prestasi apapun, sebab semua prestasi adalah di tangan orang barat. Seperti waktu saya lahir di Myanmar, saya dididik oleh orang tua saya, lahir seorang Inggris adalah menang juara satu di dalam loteri hidup. Ya? But that's not the case. It's just not the case. Everything in the world has something to offer. And for the Javanese especially, look, we're sitting here. We've sat here for an hour. We sat here maybe for an hour and a half. Yeah? And I enjoy that. And every second we've sat here, we're sitting on a little planet which is moving through space at 800 kilometers a second. Sure. Yeah? So nothing is ordinary about the life we live. Tidak ada yang biasa. Well, kita hidup satu kemajemukan. Ya? Kita bertemu takdir. Ya, kita bertemu satu takdir. Dan mungkin kemajemukan ini adalah satu sumbangan yang bisa diberi kepada dunia. Bagaimana saya yakin di dalam mimpi saya, di dalam pengalaman saya, bahwa antara dunia mati dan hidup tidak ada pisah. You can meet the dead, you can talk with them, you're living a kemajemukan. Ya? Dan leluhur tidak eyang orasare. Ya? Eyang orasare. Ya? So basically, you need to be in touch with your leluhur, because they give you energy, they give you insight, and they give you your kepribadian. Prof, saya potong. Saya baru ingat, waktu saya jadi di TVRI, saya ditemui oleh mungkin cucunya Pak Karinegoro. I remember the name, Prof Manu. Oh, Manu. Oh yes, well he was saya gendong dia waktu dia masih kecil. Prof Manu. Dia tunjukin saya buku isi dari tulisan tangannya Diponegoro waktu di pengasingan. Dan dia bilang, saya punya masih lengkap pakaian-pakaian Diponegoro. Right. Dan dia, karena saya waktu di TVRI, berharap kita punya kerjasama. Saya bilang, kenapa tidak pergi ke keraton? Dia bilang, Mas Helmi, mohon maaf, di keraton itu ada semacam perbedaan ya. Ada yang menganggap Diponegoro pahlawan, ada yang menganggap Pangeran Diponegoro orang yang mempersulit kerajaan, karena biaya perang Diponegoro itu adalah biaya perang terbesar selain perang Aceh yang harus dibayar oleh Belanda gitu. Ada juga yang nggak suka dengan Diponegoro. Is it right? I mean, untuk keraton Diponegoro punya satu tantangan, sebab dia bilang bahwa dengan
sistem kolonial yang kita menghadapi tidak boleh ada kompromi. Ya. Kalau sistem kolonial yang bisa ada kompromi, bisa ada negosiasi. Waktu saya kerja sama dengan John Crawford itu lain hal. Dia mahir bahasa Jawa dalam 6 bulan. Dia bicara bahasa kita langsung kepada kita. Dia bisa menghargai, dia bisa perigel lir orang Jawa di Masjid Agung. Dia bisa bertindak yang layak. Tapi sesudah Belanda kembali, mulai salah satu malapetaka besar. Ya, ada bandar tol yang melipat-melipat, ada penghinaan, ada ejekan, ada pencurian, ada ya sesuatu yang sebenarnya kita tidak boleh menerima. Dan dia sebenarnya mengingatkan he was an uncomfortable presence within the court. Ya. Sebab dia bilang tidak. Dan banyak orang di dalam keraton bilang ya, seperti Danorejo keempat, Pati, dia punya banyak kong kali kong dengan Belanda dan dia bisa menjadi kaya raya dan dia meninggal di dalam dia punya kediaman yang majemuk di Mojokerto pada 1849. Ya, tapi untuk Diponegoro, he said no, and by saying no, he put the court in a very difficult position. Yes, basically, because the first thing he did was to actually invest Jogja. Dia mengepung Jogja selama 2 bulan sampai akhir dari bulan Juli sampai akhir bulan September. Ya, dan membuat keraton di ujung tombak, di ujung tanduk, ya, ujung yang ya menyulitkan lah ya. Menyulitkan sekali. Ya. So ini jadi itu benar ya. Kalau ada yang pihak keraton mengatakan, wah ini bukan pahlawan. Iya, tapi dia sebenarnya ada. Kita bisa lihat dari 2 perspektif. Macam-macam perspektif. Lebih banyak lagi. Ya, you got Diponegoro's Babad. Dia nulis sendiri satu autobiografi. Dia punya lambang wayang Arjuna, Mintorogo, lain-lain. Ada perspektif dari Solo. Dari Yosodipuro kedua, dari Sastronegoro, Pujangga Dalam, dan dia ambil sosok wayang dari Sombo, anak Krishna, yang menerima wahyu, tapi tidak cukup kuat untuk betul-betul memangku wahyu. Ya, dan ada satu lakon mengenai wahyu kesasar. Ya, wahyu kesasar. Ya. Dan di Purworejo ada salah satu murid di pesantren Melangi, namanya Resebirio, yang pasca perang menjadi bupati perdana dari Purworejo, namanya Cokronegoro. Dan dia bilang bahwa sebenarnya bukan waktu untuk mengusir Belanda. Dan Diponegoro bukan Arjuna, bukan Sombo, tapi Suyudono. Seorang yang hebat, tapi punya pamrih. Waktu dia masih bayi dimandikan, ada satu daun dari wit waringin yang jatuh di atas paha dia. Artinya bahwa ada satu cacat yang fatal. Ya, dia tidak mandi utuh, dan cacat fatal adalah bahwa dia terbuka kepada dorongan pamrih sendiri. Ya, jadi ada yang tulis di Solo, ada yang tulis di Purworejo, ada yang tulis di Tondano, Kiai Mojo yang bilang bahwa saya percaya penuh kepada Diponegoro. Dia bilang akan kemaslahatan dari agama Islam, dia akan memulihkan agama Islam, tapi pada akhirnya saya menyaksikan bahwa dia mendirikan keraton dan dia membagi-bagikan kalau sepotong, di mana posisinya seorang Prof. Peter Carey about Diponegoro? Pendapat Prof. Peter Carey tentang Diponegoro? It's a bit like living with a relative. Living with a relative. Living with sebagian dari hidup saya hidup dengan sosok Diponegoro. You feel it? Yeah, I feel it. I feel it's not sesuatu yang ajaib. It's just on every day I'm thinking about various things, and I can say honestly, sometimes you think, wow, this is
bule gitu ya. Diponegoro banget gitu. He's a wonderful person, yeah. But the more you get to know him, the more disappointed you get. Wah. But that is not the case with Diponegoro. The more I know him, the more I respect him, yeah. Because I know about other adegan in his life, yeah. I know that 3 months he lived without food, dikejar dari salah satu tempat di tempat lain, dia tidur di gua atau di bawah pohon, dia mengidam malaria tropis dan satu luka di bau dan satu luka di kaki. So the more I live with him, the more respect I have for the life he led and the tuladan he led behind. Yeah. Sometimes you think, wow, this is a wonderful person, but the more you get to know them, you begin to see, he's not a perfect human being. He's got a mata keranjang. He liked beautiful women. He liked good wine. He rolled his own cigarettes. He was extremely blak-blakan. He was very cutting in his speech. He was very sarcastic, very ironic. You know, he's not someone who is cuddly. Yeah, he's not a nice, easy person to get along with. Yeah. You can imagine his wife wanting, well, I know this because of the letters from the governor of the Celebes. They said, everybody who lives with Diponegoro in the Benteng Rotterdam wants to come home to Jawa. They want to leave him here. Yeah. So what does it take to live with a saint, a martyr? Tapi artinya dia manusia biasa. Yeah, he's a very human figure. But I think, for me, there are two sides to this. One is that I live with this Sosok on a day-to-day basis because I'm thinking, what next can I do to make him better known? What more can I read about him? And the more I live with him, the more respect I have for that life. So apa yang... And the second thing is that I think this life tidak tersia-sia saya hidup. Sebab saya bisa mewariskan secara ilmiah salah satu warisan. Mungkin orang hebat, orang ajaib, orang yang punya persentuhan dengan dunia leluhur dan dengan dunia gaib, tidak usah seorang Peter Carey untuk menulis. Sebab mereka punya, they've got a shortcut. But most people don't have that shortcut. So you need to merayakan leluhur. I mean, saya punya best friend di Oxford. Dia orang Yahudi yang lolos dari Königsberg, orang yang datang pada jauh hanya 6 minggu sesudah Hitler naik ke kekuasaan pada bulan Maret. Hitler naik Januari dan semua keluarga dari teman saya di Königsberg lolos ke Inggris. And he said, when I came to England, ampun, makanan begitu menyedihkan. Merica adalah satu luxury. Betul-betul, this is my friend. Waktu di Jerman, susah. Waktu dia datang dari Jerman ke Inggris dan bermukim sebagai seorang refugees who was rebuilding his life in England in the 1930s. And he said, this was like the Hobbits. Orang yang betul-betul agak lucu, orang Inggris. Agak lucu dan orang macam-macam. But when the chips were down, when France had fallen in June of 1940, when Britain stood alone, I saw the greatness of that people. Saya melihat keagungan dari bangsa Inggris. This is my friend, who in the 30s, thought they were hobbits, and then in June 1940, he said, I suddenly saw the sort of kekuatan batin dari orang Inggris, and it really impressed me. And this, for me, is what I want to have as a warisan. So when the chips are down, it was the same in the revolution. It's the same when Bung Karno goes to Sukamiskin atau ke Banshui. When the chips are down, you have to be a great people. And you can only be a great people if you know about your leluhur. Wow, 1 jam 20 menit. Saya nggak pernah punya podcast sepanjang ini, asik banget.
dengan Prof. Peter Carey. Ya, andai nggak ada waktu yang membatasi, I want to talk more with you, you know. Sure. I love you. I mean, I admire you. I mean, it's very great. Atas nama orang Indonesia, saya mengucapkan terima kasih. Peter Carey sudah mendedikasikan mungkin lebih dari separuh usianya untuk. I started at, waktu saya lulus dari Oxford, enam-9. Ada banyak liku-liku, you know, 32 tahun saya mengajar sejarah di Oxford, dan I taught everything from Nato to Plato. Tanpa Peter Carey mungkin kita tidak lengkap pengetahuan kita tentang our great hero, Pangeran Diponegoro. And I think he is. I mean, he's someone. He has high integrity. And at the moment, you're grappling with high non-integrity of your public figures. And I come from a country which was the most corrupt in the 18th century. In the space of 7 years, we lost 13 colonies in America. We were a superpower, and we lost those 13 colonies. And we stood di ambang pintu kehancuran. Because you had Napoleon, you had the Republic, you had the French Republic, and through Ireland, a Catholic country, they could have invaded Britain. And elite Inggris yang Protestan akan hancur total. Mereka bisa mengungsi ke Kanada, and it's very cold. They could mengungsi ke Australia, and it's very, very far. But they faced kehancuran total. And facing kehancuran total, then they knew they had to act to get a handle on corruption in public, in the public space. And it took them 50, 60, 70 years until the mid-19th century to get a handle. It wasn't complete, but basically all the various instances, my university, Oxford, the British Army, the Navy, the committees for examining accounts, all the suppliers of the armed forces, everything was reformed through a legislative revolution. We didn't have a French revolution, we didn't have a Russian revolution, but we had a legislative revolution. And at the end of the day, we were able to become a very small island still, just 9 million people, but able to project power far beyond your own shores. British ruled waves. And it's the same thing for you. Okay, nice talk with you. Ada sebagai seorang yang Diponegoro banget, mungkin Prof. Peter Carey punya usulan tentang 200 tahun peringatan perang Diponegoro. Saya aja tidak tahu, saya aja lupa. Oh iya, tahun ini 200. What shall we do? Ada usul nggak? This is my last question. Usul saya adalah merayakan hidup Diponegoro, melestarikan warisan tertulis Diponegoro berupa Babat Diponegoro yang sudah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. 10-12 tahun yang lalu, pada 2013, dan catatan Diponegoro sebagai guru tasawuf di Makassar. Semua yang ada sangkut paut dengan perang, put it into the public domain and get, seperti Mokhtar Lubis pernah bilang, di dalam sosok manusia Indonesia ada banyak yang sisi jelek, tapi sisi yang tidak jelek adalah bahwa semua orang Indonesia, you are creative artists. You are people who have an original creativity. Use that originality, creativity, as fashion designers, as cinematographers, as cartoonists, as novelists, as choreographers, as tutoran, to celebrate this life and make people, make it available on memes. I mean, I rode on a KRL. 2.5 million people looked at me riding on a train. Why? Because they want to see someone who is riding, basically, it's a bit like Gandhi when he was asked, Gandhiji, mengapa selalu naik kereta api kelas 3? Sebab tidak ada kelas 4. And you need to, nobody's going to come here and do it for you. You need to put this in the public domain. You need to have money to put in the public domain. You need to have money to keep it there. And here we have our friends from Gramedia. That's part of the Tugas, but also the people who are in the Ministry of Culture and the Ministry of Pendidikan, Perpustakaan Nasional,
Museum Nasional, Peduli, ya. Museum Sejarah Jakarta, everybody can play a role. Yeah. And if you have these facilities available, lots and lots of very poor people use the KRL to come into town on a Sunday. They have a picnic in Taman Fadila, and they might say, well, let's go and see the Kamar Diponegoro. And one of these children will say, wow, I saw his saddle, I saw his tombak, I saw... Kerisnya udah pulang ya, Prof? Yang dari Belanda bukan keris yang tombak, ditanam, tapi keris yang diberi sebagai salah satu hadiah dari Ponegoro. Oh, yang keris aslinya ditanam di dalam tumnya dia ya. Dan sebenarnya jangan pikir untuk pulang jasad Diponegoro kembali dari Makassar ke Imogiri. Itu tidak. Itu dulu pernah ada pembicaraan ya. Oke, semoga teman-teman ya, Pak Fadlizon ya, kemudian juga Pak Mukti. Saya pikir kita lupa kali tahun ini adalah tahun yang mestinya layak untuk kita selebrasi ya. 80 tahun merdeka. Ya, 80 tahun merdeka. Bukan selebrasi dalam arti kita bikin pesta-pesta, bukan. Untuk memberitahu ya. Saya cuma satu tuh, Pak Pangeran Diponegoro ada satu hal. Mungkin Prof Peter Carey ini cuma enggak perlu dijawab juga. Saya pikir tuh patungnya Diponegoro adalah salah itu. Ya, karena saya tahu dari satu catatan gitu di Eropa bahwa kalau di atas kuda kakinya angkat dua artinya meninggal di perang. Kalau cuma satu yang diangkat artinya dia terluka di perang, meninggalnya di rumah sakit. Ya, Pangeran Diponegoro kan meninggalnya di Pengasingan. Mestinya katanya kudanya harus empat kaki. Empat kaki harus di tanah tuh. Ya. Tapi kalau memang begitu nggak keren ya. Memang Pangeran Diponegoro tuh patungnya harus kaki kuda duanya terangkat gitu. Dia sebenarnya seorang horseman yang luar biasa. Dia punya 60 kuda di Tegarejo. Waktu dia lolos dari Tegarejo, seperti dia menjingkrak di atas kapal dan dia tandak di atas kapal. So he's got a big sense of history and he's an extraordinary, multifaceted individual. Ini cuman kebiasaan orang-orang pembuat patung di Eropa. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk bukunya. Wah, ini yang paling ini apa ya? Takdir riwayat Pangeran Diponegoro. Ya, jadi anak-anak muda ya, milenial, Gen Z baca ya. Kita harus menghormatin sejarah. Jangan lewat di Jalan Sudirman ada Pangeran, ada Jenderal Sudirman begini, anak muda itu siapa ya? Aduh. Ya. Oke. Dan ada buku mengenai perempuan. Ada perempuan juga tuh. Ini adalah adik dari Rukmini, dari Kartini, namanya Rukmini, yang menghidupkan kembali ukiran Peter Carey and Melissa Sunjaya. Dia orang fashion designer, saya orang sejarawan. Ayo beli bukunya. Jangan bajakan ya. Udah buku kita murah, royaltinya kecil, dibajak lagi. Ya, hargain pahlawan kita. Tanpa para pahlawan kita tidak akan pernah seperti ini. Again, thank you, Prof. Well done. Thank you. Kamu terlalu rakus. I will give you a laxative. Dan saya minum laxative dan langsung keluar semua. Usus buntu saya pecah di tengah-tengah Sungai Musi. Seperti ada yang rebus air dan air yang rebus masuk ke dalam perut. Jadi saya diberi morfin, saya harus turun dari kapal, naik ke ketek kecil. Tahu ketek ya? Yang pergi ke ke dermaga kecil dan sesudah itu kita diarahkan ke rumah sakit Caritas. Caritas. Sekarang Caritas. Dulu Caritas. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.